Maka dijelaskan bahwa setan itu musuh yang kita miliki, yang Allah sampaikan di dalam surat Al-An'am 102, disampaikan oleh penulis buku. Dia bekerjanya serius, ya, dia bekerjanya agresif, dia bekerjanya intensif dan tidak mengenal kata Islam. Itulah musuh. Di musuhnya seperti di dalam buku memilih 4 serius, tidak pernah bercanda setan itu. Nah, setan pernah dikenal mereka canda tidak pernah. Serius itu padahal mereka menuju kepada sholat ya. Kadang-kadang kalau kita ngelihat ya, orang yang serius melakukan sesuatu padahal hanya untuk mengantarkan diri menuju ke neraka. Berapa banyak orang yang bangun diskotik itu rogoh kantong dalam. Diskotik itu tidak membosankan, hanya mengarah kepada neraka. Hanya mengarah sama neraka. Ada orang yang membangun stasiun berita hanya untuk menyudutkan Islam. Terus setiap waktunya mereka bersungguh-sungguh. Makanya kemudian musuh kita ini memiliki pekerjaan untuk memusuhi orang yang beriman. Dan mereka memiliki sifat serius, tidak pernah bercanda. Agresif. Betul-betul agresif, terus menyerang mereka. Dia terus menyerang. Makanya terkadang kita jumpai kalau sudah nggak bisa diserang dengan bisikan, kadang-kadang mereka menyerang fisik masuk kepada tubuh orang yang mereka serang. Makanya ada kesurupan, kemasukan jin. Itu agresifnya bagaimana musuh-musuh orang-orang yang beriman. Intensif, terus-terusan. Intensif itu artinya kalau mereka gagal, mereka itu tidak langsung berputus asa, tapi mereka akan mencoba strategi yang lainnya. Karena mereka intensif betul. Makanya ada sebuah perkara. Makanya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hakikat yang disebut dengan iblis yang tasir. Iblis yang tasir itu apa? Yaitu adalah iblis yang menang. Jadi ini ada sebuah kisah nyata. Pada sebuah kisah nyata ini, ada sebuah kampung, di mana kampung itu ada satu pohon yang dijadikan tempat kesyirikan. Ada seorang pemuda ketika mengetahui pohon itu dijadikan tempat kesyirikan, maka pemuda ini di waktu malam berkata, saya besok pagi akan tebang pohon itu supaya tidak ada kesyirikan di kampung kita. Pagi harinya dia bangun, dia berdiri, langsung mengambil kapak menuju kepada pohon tersebut untuk ditebang. Ada proses dia ketika menuju kepada pohon itu, ketika pohon ini dijadikan tempat kesyirikan, berarti di setannya. Karena setan itu selalu melestarikan tempat-tempat kesyirikan. Maka setan tahu ancaman yang mendatangi pohon itu. Lalu setan menyuruh dirinya ke manusia dan menghadang pemuda tersebut dan berkata, mau kemana kamu? Pemuda itu berkata, saya akan mendatangi pohon itu yang dijadikan tempat kesyirikan. Maka setan berkata dalam wujud manusia ini, kamu tidak usah mendatangi. Kalau kamu akan menebang pohon itu, kamu harus berhadapan dengan saya, kata setan. Pemuda itu berkata, siapapun akan aku hadapi. Kalau mereka menghalangi saya untuk menebang pohon yang dijadikan tempat kesyirikan saya, karena saya ingin supaya orang itu kembali beriman kepada Allah. Akhirnya mereka duel. Dan ketika duel, dalam sekejap setannya kalah. Begitu gampang kalahnya. Dan ketika kalah, sudah mau dibunuh sama pemuda tersebut, setan itu memberikan angin surga, dalam tanda kutip. Dia berkata, jangan bunuh saya. Saya akan berjanji, jangan tebang pohon itu. Sebagai konsekuensinya, saya akan kasih kamu hadiah. Beberapa dinar yang kamu akan dapati, dinar-dinar itu setiap kamu bangun dari tidurmu. Silahkan pulang. Pemuda tersebut malah tergiur dengan itu. Biasa, bahwasanya dunia itu memang membutakan mata hati. Pemuda itu berkata, betul ya, kamu akan memberikan beberapa uang dinar setiap saya bangun tidur. Iya, selama kamu menempati syarat tidak menebang pohon itu. Pemuda itu berkata, oke, saya tidak akan menebang pohon itu, tapi janji kamu pegang. Siap. Pulang pemuda tersebut, dan setiap paginya dia mendapatkan beberapa dinar yang dikirimkan setan kepadanya. Sampai beberapa pekan berjalan, tiba-tiba pada satu pagi,
pemuda tersebut tidak lagi menjumpai dinar itu. Pemuda itu marah, mengambil kapak kembali, lalu akan mendatangi pohon tersebut untuk menebangnya. Dan dihadang lagi oleh setan. Lalu setan berkata, mau kemana kamu? Saya akan menebang pohon, kamu telah mengingkari janji. Hari ini, pagi ini tidak ada lagi uang dinar yang saya peroleh. Maka setan itu berkata, jangan kamu tebang pohon itu. Kalau kamu tebang pohon itu, kita akan duel lagi. Pemuda itu berkata, gampang, saya pernah menang sama kamu dan mudah bagi saya untuk menang kembali. Setan tersenyum dalam bentuk manusia dan akhirnya mereka duel. Dan ketika mereka duel, dalam sekejap pemuda itu kalah. Dan akhirnya dibunuh sama setan. Para ulama kemudian memberikan penjelasan. Kenapa yang pertama menang dan yang kedua kalah? Karena yang pertama pemuda itu datang, tidak ada yang dia miliki pada hatinya kecuali keikhlasan. Dan setan itu tidak pernah berkutik di hadapan orang yang ikhlas. Kenapa yang kedua setan itu menang dengan mudah? Karena pemuda itu datang bukan karena keikhlasan, tapi karena ada uang dinar yang tidak lagi dia dapatkan di waktu pagi. Itulah yang membuat dia membawa kapak. Bukan karena Allah, tapi karena uang dinar yang tidak lagi dia dapatkan. Dan orang kalau sudah niatnya dunia, gampang bagi setan untuk mengalahkan. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Intensif. Setan itu kalau gagal, tidak kemudian putus asa. Dia akan nyoba jalan yang lain. Makanya kan betul kata para ulama salaf. Orang itu kalau belum hijrah, godaan setan itu apa? Minum, minuman, ya, buka aurat. Itu kalau setan menghadapi orang yang belum ngaji. Kalau sudah ngaji, setan intensif. Dia ganti itu kemudian strateginya. Supaya manusia tidak lagi minum khamr, tapi sombong, memvonis, mencela orang, menodai kehormatan orang. Maka itu kemudian menunjukkan setan itu selalu merubah strategi karena mereka intensif terus untuk ngepong manusia. Kalau gagal, dia tidak putus asa. Dia coba gagal yang kedua. Program kedua, planning A, planning B, planning C, semuanya dilakukan oleh setan. Ya. Setan itu kalau menghadapi orang belum nikah, dijadikan bagi mereka ketemu terus supaya terjadilah perbuatan zina. Kalau sudah nikah, dijadikan mereka bisa terus. Itu betul-betul menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu serius, setan itu agresif, setan itu intensif, setan itu tidak pernah mengenal kata istirahat. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau itu pernah berkata, kalaulah aku setan itu istirahat 1 hari, pasti aku akan jadikan hari itu menjadi hari besarnya saya untuk istirahat sejenak. Tapi aku tahu bahwasanya setan itu tidak pernah beristirahat, kata Hasan Al-Basri. Ya. Maka itulah menjadikan kita memahami. Karena serius itu musuh kita, maka serius pula kita menghadapi mereka. Dan di antara makna keseriusan itu apa? Mempelajari detail apa yang dilakukan oleh mereka.